dahulu ya. Sampai sekarang mereka kalau sudah menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, mereka membaca qasidahnya Wudda ya Ramadan. Nah, tahun depan kita baca nanti 10 terakhir kita baca Wudda ya Ramadan, artinya perpisahan, selamat tinggal Ramadan. Ya, dalam qasidahnya di tarawihnya kita tadi baca setiap 4 rakaat dari kita baca qasidah. Ya, namanya tarawih, artinya rohan, santai salatnya. Jadi walaupun bacaannya cepat tapi ada qasidahnya. Nah, qasidahnya yaitu Wudda ya Ramadan, Wudda alaina bil ghufran, Wudda ya Ramadan, Wudda alaina bil ghufran. Itu nanti ada bait-bait syairnya. Nah, jadi mereka membaca itu, selamat tinggal bulan suci Ramadan, selamat tinggal bulan suci Ramadan, Wudda alaina bil ghufran, dan tinggalkan kami dengan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka membaca qasidah tersebut sambil menangis karena ya mau ditinggal bulan suci Ramadan. Ya, kita tidak tahu nangis atau tidak. Ditinggal Ramadan atau senang gitu nih. Alhamdulillah ada puasa lagi, alhamdulillah bebas, alhamdulillah merdeka, tidak terawih, alhamdulillah ini, alhamdulillah itu. Ya, padahal coba kalau gaweannya libur, jobnya libur, nah nangisnya itu. Kalau kita amalnya berhenti, ladang amalnya tidak lagi, dan nangis kita. Nah ini kita berarti harus kita evaluasi dari ibadah itu. Jadi agar kita ini tidak jauh dengan mereka para ulama, para salaf itu, kata Habib Abdullah Haddad, fa'ilan tabaki fatabakan. Kalau kita tidak bisa menangis, ecek-ecek nangis, pura-pura nangis. Buat cuman kita ini biar pura-pura nangis, pura-pura sedih. Nah, biar tidak ketinggalan jauh dari amalan-amalan mereka para salaf. Ya. Nah, jadi menjelang akhir Ramadan ini, maka kita harus perhatikan terus ya. Kontinukan, lanjutkan amalan-amalan kita yang awal-awal. Yang awalnya kita ngaji lancar, sampai sejus sekali ngaji, ulangi lagi. Lancarkan lagi. Yang awalnya tidak tidur subuh, ini ulangi lagi, tidak tidur subuh. Yang awalnya tidak tidur malam, ini ulangi lagi. Nah, biar apa? Biar kita bisa merasakan kenikmatan demi kenikmatan bulan suci Ramadan. Ya. Jadi nikmati terus, baca Qur'annya, nikmati sholat malamnya, kita nikmati dan seterusnya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan, jangan sampai lewat, jangan sampai lalai. Ya, yang harus dan wajib bagi kita yang Ramadan ini yaitu bisnisnya dari beras fit, stok dari ya. Nah, siap-siapilah. Ya, yang belum beli, yang belum pesanlah dulu, walaupun duitnya kakek kata darinya sebarang. Ya, tanggung dari dulu kan, sebarang. Kalau oke, lanjut deh. Ya. Iya. Bismillah dulu, ya. Dari duitnya kakek dah berlebaran ya, jadi kata darinya. Jadi siap-siaplah fitrahnya, ya, pesanlah orang 5 bungkus. Ya. Kalau duitnya pas-pasan, ya tidak usah nak 3 kilo, 2,8 kilo. Jadi tidak usah 3 kilo, 2,8. Bisa beli 2 warung sekian, gak kurang dikit. Tapi kalau ada duitnya lebih, alhamdulillah, ya yang 3 kilo sekalian sedekah di bulan suci Ramadan. Ya. Yang 2,5 kilo ya sudah, tidak apa-apa. Yang mau 2,5 kilo ikuti program pemerintah, mereka mencanangkan 2,5 kilo, tidak apa-apa. Yang penting jangan kebalahan. Kami 2,5, kami 3 kilo, kami 2,8 dan seterusnya. Tidak boleh. Dan yang terpenting lagi, mengeluarkan zakat fitrah, ribut-ribut dia. Tidak mengeluarkan zakat fitrah pula. Nah, boro-boro zakat mal atau zakat fitrah lagi tidak. Nah, jadi niatkan dulu, ada duit, niatkan kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, punya anak 5 sama orang rumah 7. Nah, galak no punya anak banyak. Iya. Nah, tapi kalau sudah punya anak banyak, kalau lagi besar lemah. Ya, punya anak 8 sama orang rumah 10. 10 kali 45.000 tinggal berejo berapa? 450.000. Tapi Allah akan hidup rezeki, jangan takut, jangan gelisah. Ya, insya Allah. Niatkan dulu.
Karena itu setelah kita siapkan, keluarkanlah apa-apa, bagi-bagi. Kalau sudah niatkan, saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, lillahi ta'ala kan Allah. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang pertama namanya sebulan, karena Allah. Untuk istri saya, setelah niatkan semuanya, dah bagilah ada apa? Bagilah dia selesai. Ya, akhirnya kita ingat dari senyum, lapang dari. Iya, lebaran dari. Oh, dari lebarannya aja. Jadi langsung ganti motor baru. Amin. Kalau baca rumah deh. Amin. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah SWT berikan rezeki kepada kita insyaallah. Amin. Dan kenikmatan ibadah, Allah berikan kenikmatan rumah tangga, Allah berikan kenikmatan segala-galanya. Khususnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, malam ini malam ganjil 23 bersolat tahajud 25 sudah. Sudah 25 berarti ganjil. Nah, malam Lailatul Qadar. Iya. Bedanya masih siang dah hilang. Sore deh. Jangan itu sore bulan, bukan bulan matahari. Jadi malam ganjil, maka malam ini tahajudlah, malam ini banyak ibadahlah, malam ini banyak zikirlah. Siapa tahu ada duit nganjak dari langit, duduk katanya. Jadi oleh karena itu kita malam ini dan seterusnya sampai akhir Ramadan, ya, malam berapa? Malam Rabu ya. Malam Rabu ya kita bagi-bagi hadiah. Nabi Muhammad SAW, Allah membagikan pahala-pahalanya, ganjaran-ganjaran orang yang puasa, ganjaran-ganjaran orang yang ibadah selama bulan suci Ramadan pada malam hari raya. Makanya malam hari raya jangan bermaksiat lagi, ya, jangan lupa, jangan lalai, kita tetap ibadah. Allah bagikan hadiah dan ganjarannya. Apa ganjarannya? Yang selama yang kita harapkan di bulan suci Ramadan, ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka, kita dibebaskan dari api neraka, dihapuskan nama-nama kita yang tadinya berhak dan pasti masuk dalam neraka, maka dibebaskan. Karena setiap manusia akan masuk mampir ke api neraka menurut dosa-dosanya. Tapi orang yang dihapuskan namanya, jadi lewat sudah. Pada saat itu namanya dihapuskan. Nah, tinggal setelah Ramadan. Setelah Ramadan gimana kita melakukan maksiat lagi atau tidak? Nah, itu tinggal lagi. Ya, lagi kita bisa menjaganya. Insya Allah kita akan terbebas dari api neraka, dapatkan ampunan dari Allah dan dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang harapan kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau bisa, ya kita mendapatkan rapor yang bagus. Rapor kita tidak abang, tidak kebakaran. Ya. Minimal kita ini dapat 8. Ya. Terawihnya tidak lewat, kalau lewat pun dikodok. Ya. Kemudian zakat fitrahnya puasanya bagus. Ya. Dan puasanya dapatkan pahala. Ada yang puasa baik, tapi tidak dapatkan pahala. Ada yang puasa baik, tapi masih puasanya tidak mendapatkan derajat. Ada yang puasa baik, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang diterima, ada yang tidak dapat pahala, bahkan ada yang tidak diterimanya, tidak sah puasanya. Ini tergantung dengan menurut kadar ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya nyatakan bagi orang-orang yang berpuasa itu wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir menyatakan ya dari kata-kata sayalah yang akan membalasnya ini ada beberapa arti dan makna. Yang pertama diantaranya adalah Allah paling suka amalan yang berhubungan langsung dengan niat, ya, tidak kelihatan amalnya, yaitu puasa ini. Jadi amalan yang berbentuk niat, ya, amalan yang hanya tahu dia dengan Allah, ini amalan yang rahasia sifatnya, hanya Allah dia dan dia yang tahu, maka ini Allah yang akan membalasnya.
Allah pun menyukai amalan, yang arti yang lain Allah Subhanahu wa taala menyukai dan memuliakan orang-orang yang berpuasa ini karena disandarkan kepadanya langsung. Saya yang akan membalasnya. Puasa ini untukku. Nah, untukku ini untuknya Allah, maka Allah yang membalasnya. Berarti setiap amalan yang mana betul-betul untuk Allah, maka Allah akan turun langsung, tidak lagi melalui malaikat. Nah, kata malaikatnya, ya Allah, aku telah catat. Kata Allah, tidak usah perlu catat, aku tahu dia ibadah untukku. Nah, sebagaimana ya orang-orang yang mendapatkan prioritas nanti di hari kiamat, dapatkan masuk surga tanpa hisab, yaitu orang yang berpuasa untuk Allah. Ya, orang yang berpuasa untuk Allah dan orang yang membaca Al-Quran mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lain. Ya, ada yang baca Quran karena ini karena itu. Nah, jadi orang yang berpuasa untuk Allah juga, dan Allah yang membaca, orang yang membaca Al-Quran untuk Allah karena Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang orang yang berpuasa, kemudian orang yang terakhir tak puasa, orang yang menjadi imam dan makmumnya ridho kepadanya, orang yang disukai dia jadi imam. Nah, ini orang yang akan mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Jadi selain puasa, kemudian orang baca Quran kan untuk Allah, dan orang yang jadi imam dan disukai oleh makmumnya, ini mereka akan masuk surga tanpa hisab. Makanya jangan senang-senang jadi imam. Ya, bukan lemak jadi imam tuh. Dan kalau orang jadi imam dan makmumnya tidak ridho, nah ini jadi bumerang sebaliknya.